Hai, welcome to Artokels. Sebagian orang Asia menganggap jika menjalin hubungan sama orang luar negeri itu suatu hal yang keren. Kita menyebutnya bule. Jangankan harus menikah, berteman sama bule aja seneng banget, tidak terkecuali di Indonesia. Ngelihat bule lewat atau bisa foto sama bule udah girang banget, tapi tidak semua begitu. Ada juga yang beranggapan bahwa bule atau turis Eropa yang datang ke Indonesia mungkin bawa duit banyak, siap-siap ngabisin tabungan dan mau foya-foya. Mungkin memang ada yang seperti itu, tapi tidak sedikit yang justru malah bokeh dan melakukan penipuan untuk mendapatkan uang sama orang lokal. Hari ini saya punya dua kisah para turis atau bule yang melakukan penipuan terhadap warga lokal Indonesia. Ada yang modus mau dinikahin, dan ada yang modus traveling. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video tentang sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Kisah yang sempat viral pada April 2018, yaitu seorang mahasiswa di Jember yang bernama Frenza Virus Firmansyah. Dia juga seorang duta wisata kota Jember. Dia itu finalis Gus dan Ning Jember, jadi kayak mirip Abang None Jakarta gitu. Terkena tipu satu keluarga yang katanya berasal dari Hungaria. Jadi ada sang ayah yang namanya Robert, sang ibu yang bernama Eniniko Anna Mary, dan juga dua orang putri mereka yang usianya sekitar 10 dan juga 7 tahun. Yang kebetulan katanya mereka sedang liburan dan tinggal di penginapan Wisma Baru di Kecamatan Sumbersari, Jember. Jadi pada awalnya 7 April 2018 si Frenza ini lagi ada rapat bersama duta wisata Jember lainnya. Terus dia katanya didatengin sama satu keluarga yang dari Hungaria ini. Awalnya dia nanya ke Frenza, "Can you speak English?" Bisa bahasa Inggris nggak? Lalu Frenza bilang bisa dia bahasa Inggris. Akhirnya ngobrol lah mereka lebih lanjut. Yang pada intinya keluarga Hungaria ini mau minjem duit 200.000 rupiah ke Frenza. Kebayang ya lagi nongkrong di pendopo gitu didatengin bule minjem duit 200.000. Alasannya sih kartu kreditnya terblokir tanpa alasan yang jelas kenapa. Jadi sementara keluarga Hungaria ini tidak bisa tarik uang tunai dari mesin. Intinya mau minjem duit buat beli makanan karena anak-anaknya kelaparan. Karena merasa nggak tega, akhirnya Frenza pun ngasih minjem duit. Namanya mungkin mahasiswa ya, keuangannya pas-pasan. Untung masih tanggal muda, jadi masih ada uangnya. Masih ada tapi cuma 150.000 aja. Karena mungkin sedikit curiga, Frenza juga takut mereka nggak balikin duitnya nanti. Akhirnya Frenza memfoto paspor mereka. Jadi mereka katanya mengaku berkebangsaan Jerman, tapi paspornya Hungaria. Kemudian Frenza mikirnya mungkin mereka pendatang lah di negara Hungaria. Akhirnya ditunjukin tuh sama Frenza dan teman-temannya tempat makan yang enak dan murah di sekitar situ. Ditemenin juga sama Frenza dan temennya buat makan. Habis itu mereka katanya tukeran nomor HP atau WhatsApp. Pas mau pulang ke penginapan juga diantar sama Frenza dan temennya. Entah mereka emang niatnya mau nganter atau takut keluarga Hungaria ini bohong tentang tinggal di mana. Kan lumayan ya 150.000 kalau misalnya dibawa kabur. Bisa buat beli kuota dan juga bisa buat makan-makan lagi. Pas diantar ternyata bener tinggalnya di situ, di Wisma Baru. Keesokan harinya, keluarga Hungaria ini nelfon ke Frenza. Katanya mau balikin uangnya, tapi masih gagal tarik tunai dari ATM. Mereka nggak tahu apa yang terjadi sama kartu kredit mereka dan masih mengeluh nggak punya uang buat makan. Namanya mungkin Frenza ini kasihan. Akhirnya dijemput pakai mobilnya si Frenza ke penginapan, terus diajak makan di kantin kampus Universitas Jember. Setelah selesai makan dan masih duduk-duduk di kantin, ternyata dua anaknya si bule Hungaria ini tiba-tiba minta jalan-jalan ke hutan kotok di Kalisat. Nah si Frenza ini kan baik dan juga nurut, akhirnya mau ngajak mereka ke wisata hutan kotok. Dan kebetulan saat itu Frenza bawa kamera mirrorless yang dia beli nggak diskon dan nggak online. Akhirnya foto-foto deh selama wisata seharian itu. Puas pokoknya sampai malamnya juga masih ditraktir makan sama Frenza sambil cerita-cerita tentang negara
negara mereka di Hungaria. Ngobrol asik lah, saking asiknya bahkan sampai cubit-cubitan, mesra pokoknya, cubit-cubitan ginjal. Kemudian diantar balik lagi sama si Frenza ke penginapan. Nah, pas di penginapan katanya sang istri minjem kamera mirrorless-nya si Frenza tadi. Niatnya mau mindahin file foto ke laptop mereka. Karena Frenza selalu berpikiran positif, dikasih deh tuh kamera dan mereka akan janji ketemu lagi besoknya. Keesokan harinya lagi saat Frenza mendatangi penginapan Wisma Baru jam 7 pagi, ternyata orang penginapan bilang bahwa keluarga Hungaria tersebut udah check out dari jam 5.30 pagi dan membawa kamera mirrorless-nya si Frenza. Selain itu juga diketahui bahwa ternyata keluarga Hungaria tersebut sempat minta gratis, nginap gratis 1 malam terakhir di Wisma Baru tersebut. Alasannya nggak ada uang, dan orang penginapan karena kasihan ngeliat anak-anaknya diizinkan. Setelah melakukan pelaporan ke polisi, keluarga Hungaria yang ngakunya nggak tahu bahasa Indonesia itu ternyata sangat lancar bahasa Indonesianya, kata polisi. Bahkan sebulan sebelumnya mereka tinggal di Bali untuk beberapa lama, dan polisi juga mendapatkan laporan ada beberapa tempat ibadah di Jember yang sempat didatangi keluarga Hungaria tersebut. Bilangnya dompet hilang dan meminta uang kepada para petugas di tempat ibadah. Bukan hanya di Jember, namun di beberapa tempat ibadah juga, katanya di kota Sidoarjo dan Situbondo pun keluarga tersebut melakukan hal yang sama. Alasannya kartu kredit terblokir atau dompet hilang dan meminta uang sana-sini buat makan dan juga katanya buat ongkos. Dan setiap kali diajakin ke kantor polisi, malahan selalu nolak dengan berbagai alasan. Ya terkadang kalau alasannya sudah minta uang buat makan, apalagi ada 2 anak kecil, pasti pada nggak tega ya, yakin pada nolongin jadinya. Hingga akhirnya si Frenza pun menarik laporan dan mengikhlaskan saja. Jadi dia membagi pengalaman ini di akun media sosialnya agar masyarakat itu berhati-hati jika ketemu sama keluarga Hungaria tersebut. Aturan tetap aja ya bikin laporan biar keluarga Hungaria itu nggak membuat ulah lagi di mana-mana, biar korbannya nggak bertambah. Kisah yang satu ini baru viral sekitar 2 bulanan lalu. Agustus 2020 baru terbongkar dan sang korban yang merupakan pengusaha bunga hias melakukan konferensi persnya pada 5 Agustus 2020. Jadi awalnya pada Agustus tahun 2018, seorang pengusaha bunga hias di Makassar bernama Vivi Ana, usianya 51 tahun. Dia sudah nggak bersuami lagi, kenal sama pasangan asal Iran yang bernama Baba Kazeri dan juga Sarareh. Mereka katanya kenalnya di tempat ibadah, karena sering ketemu akhirnya mulai akrab lah. Yang kemudian, kedua orang tersebut menjodoh-jodohkan Vivi dengan teman mereka yang katanya masih di Iran. Cowok ganteng usia 47 tahun bernama Muhammad Almasi yang statusnya duda. Namun karena ada konflik di negaranya, di Iran, katanya si Almasi mau pindah ke Indonesia dan sedang mencari istri. Akhirnya datang deh ke Indonesia si Almasi tadi dan kenalan sama Vivi pada Oktober 2018. Waktu itu, si Muhammad Almasi ini masih beragama Muslim, tapi katanya kemudian mereka pacaran dan saling cocok. Vivi sangat menyukai dan mencintai Almasi, begitu juga sebaliknya. Jadi katanya si Almasi ini nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris tapi cuma dikit-dikit. Yang penting obrolan tetap nyambung. Nah, selama pacaran kurang lebih 1 tahun, dikatakan sebenarnya Almasi ini orang yang sangat temperamen. Terkadang suka marah dan menyakiti secara verbal si Vivi. Namun Vivi maklum katanya karena Almasi ini kan stres, pengangguran. Sementara dokumen dia masih sebagai paspor wisata. Namun segala kebutuhan hidup Almasi semua dipenuhin sama Vivi, termasuk tinggal di rumah mewah si Vivi di Makassar. Hingga akhirnya Muhammad Almasi pindah agama dan ikut sama Vivi, lalu mengubah namanya menjadi Siafas, yang selama ini Siafas katanya berjanji terus akan menikahi Vivi, bahkan sudah melamar dan bertemu dengan mamanya si Vivi, katanya begitu. Tapi masih harus bolak-balik ke Iran menyelesaikan dokumen dan sedikit penyelesaian dengan mantan istrinya, katanya gitu juga.
Si Vivi sempet kaget dong, loh katanya Duda kok masih belum kelar urusan sama mantannya. Jadi kata Siafaz, memang masih belum tuntas perpisahannya sama sang mantan istri di Iran. Yang tentu aja ya hal ini keluar duit banyak, belum termasuk tiket pesawat yang semuanya ditanggung sama si Vivi. Dan anehnya, tiap mau beliin tiket pesawat ke Iran, Siafaz ini selalu banyak alasan, katanya harus transit di Jakarta dan nanti temennya yang di Jakarta yang urus tiketnya ke Iran. Jadi Siafaz minta duit tunai aja ke si Vivi, begitu. Sampai akhirnya suatu hari saat bilang sedang urus dokumen di Iran supaya bisa nikah sama Vivi, temennya Vivi yang ada di Jakarta melihat dan memfoto Siafaz bersama wanita lain di sebuah mall di Jakarta. Dan parahnya lagi, ternyata Siafaz ini bisa bahasa Indonesia. Nah, kesimpulan Vivi dan temannya adalah Siafaz ini ternyata udah lama kali ya tinggal di negara Indonesia dan menetap di Jakarta. Karena merasa ditipu, akhirnya Vivi pun melakukan pelaporan pada pertengahan tahun 2019 ke kepolisian di Makassar. Namun entah mengapa laporan dia itu melempem dan tidak pernah berakhir pada penangkapan Siafaz. Vivi sangat kecewa dan merasa dirugikan materi cukup besar, ratusan juta rupiah. Namun kenyataannya, Siafaz adalah penipu besar. Janji katanya bakal dinikahin 12 Januari 2019, Vivi buat laporan pertengahan tahun 2019 ke polisi. Ternyata Siafaz nggak datang-datang juga sampai Desember 2019. Tapi Vivi mau aja ya terus transfer uang ke Siafaz dengan berbagai alasan katanya Siafaz ini. Mungkin walaupun udah buat laporan polisi, dia masih ngarep Siafaz pulang dan nikahin dia. Karena gimana ya, udah kepalang malu satu keluarga besar tahu bahwa dia bakal dijanjikan nikah oleh si Siafaz. Sampai akhirnya karena udah nggak tahan lagi, pada 5 Agustus 2020 kemarin, Vivi pun melakukan konferensi pers dan juga dibantu sama Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, yang akhirnya ditindak tegas polisi, walaupun 2 orang tersebut, yaitu Baba Gazeri dan juga Sarare, dianggap menjadi dalang semua itu. Mereka dianggap yang melakukan penipuan dan juga memanfaatkan Siafaz untuk menjerat para wanita-wanita kaya, khususnya yang sedang sendiri dan kesepian dengan janji cinta sesaat dan mengeruk keuntungan yang besar. Tapi status ketiga orang ini masih buronan sampai sekarang. Vivi sih ingin memberikan efek jera juga kepada sindikat sejenis ini yang menjual cinta dan juga janji nikah semata untuk mendapatkan uang supaya nggak ada korban-korban lainnya. Bagaimana menurut kamu? Apakah masih percaya bule atau turis asing yang datang semua punya duit banyak dan bisa menjadi kebanggaan saat berteman atau jadi pasangan kita? Atau tergantunglah sama pribadi tiap individu. Intinya jangan mudah percaya tanpa tahu latar belakangnya, karena mau bule ataupun warga Indonesia lokal tetap ada yang baik dan juga tidak. Jadi harus tetap waspada. Kamu komen di bawah, tapi ingat, komennya jangan berbau sara ya. Komen ke individu pelakunya aja. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video terbaru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles, S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Tetap semangat dalam menghadapi hidup. Terima kasih.